Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 fase E12, nama saya M. Nabil Nazwan. Nama saya Hendrik Gabriel. Nama saya Rasya. Nama saya Lutfiah. Nama saya Nadine. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang. Bab 1, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan Indonesia berada pada 3 lempeng aktif, yaitu Hindia, Australia, Pasifik, dan Eurasia. Lembang atau patahan Lembang adalah sesar yang membentang sepanjang 29 km dari Padalarang, Provinsi Jawa Barat hingga Palintang. Banyaknya potensi gempa di Jawa Barat, pemerintah sepatutnya harus melakukan edukasi mitigasi bencana. Adanya perkiraan gempa bumi akibat sesar Lembang, mitigasi bencana merupakan salah satu hal yang penting dilakukan untuk mengurangi banyaknya korban dan juga kerugian yang ditimbulkan. Masalah yang pertama, bagaimana kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang. Kedua, bagaimana upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi yang diakibatkan sesar Lembang. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang. Manfaat penelitian yang pertama dapat mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang potensi yang diakibatkan oleh sesar Lembang dan juga bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang. Kedua, agar pemerintah bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa bumi akibat sesar Lembang. Yang ketiga, agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini. Bab 2 berisi tentang landasan teori. Isi dari landasan teori sebagai berikut. 1. Kesiapsiagaan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Pengetahuan dapat diperoleh dari hal yang bersifat formal dan non-formal, seperti pelajaran, seminar, media cetak, maupun elektronik. Ada juga potensi gempa bumi yang berkisar 6,5 skala Richter dapat menyebabkan deformasi di dasar laut dan daratan. Selain itu juga dampak dari gempa bumi sebagai berikut. 1. Banyaknya korban. 2. Kemiskinan. 3. Kelaparan. Dan keempat yaitu tanah longsor. 3. Sesar Lembang. Sesar Lembang merupakan sesar aktif yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sesar Lembang membentang sepanjang 29 km. Ada 4 kecamatan yang berada di garis Sesar Lembang, yaitu Parapong, Cisarua, Lembang, dan Padalarang. Ada juga potensi Sesar Lembang, yaitu dapat menyebabkan guncangan yang menyebar ke segala arah di wilayah Bandung Raya. Kedua, tanah longsor. Ketiga, menyebabkan trauma bagi masyarakat dan sebagainya. Bab 3, metode penelitian. 3.1, waktu dan lokasi penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, dari pertengahan Januari hingga Maret. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari hingga 7 Maret 2023. 2. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 22 km dari ibu kota Kabupaten Bandung Barat ke arah timur melalui Cisarua. Pusat pemerintahan yang berada di Desa Lembang. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan paling timur dan terkenal sebagai tujuan wisata di Jawa Barat. Kecamatan Lembang berada pada ketinggian 1312 hingga 2084 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Lembang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, pekerja sektor informal, atau buruh, pengemudi, dan sebagainya. Potensi pertanian dan peternakan diantaranya ada Balitsa, BIB Lembang, BPTP, SP, dan lain-lain. Di Kecamatan Lembang juga terdapat beberapa lembaga pendidikan militer seperti Sespim Polri, Pusdik Ajen,
juga pendidikan Korps Wanita TNI AD yaitu Pusdikwan. Dari 16 desa yang berada di Kecamatan Lembang, kami akan mengambil 3 desa di antaranya, yaitu ada Desa Kayu Ambon yang berada di timur laut dari titik pusat dan berdekatan dengan Desa Cibogo, Langensari, Pagerwangi, dan Desa Lembang. Mayoritas pekerjaan di Desa Kayu Ambon adalah sebagai petani. Populasi penduduk di Desa Kayu Ambon berjumlah sekitar 363 jiwa. Kedua, Desa Pagerwangi terletak di selatan titik pusat dan berdekatan dengan Desa Mekarsari, Langensari, Diwangunsari, dan Desa Lembang. Mayoritas Desa Pagerwangi sebagai petani. Populasi penduduk di Desa Pagerwangi berjumlah 10.761 jiwa. Yang ketiga, ada Desa Cikidang yang berpopulasi sekitar 836 jiwa. Selanjutnya, 3.2 populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi adalah bagian total dari individu dengan ciri tertentu yang hidup atau menempati suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan pada 3 desa Kecamatan Lembang, yaitu Desa Kayu Ambon populasi 363 jiwa, Desa Pagerwangi dengan populasi 10.761 jiwa, dan Desa Cikidang yang dengan populasi 8.147 jiwa. Kedua, sampel penelitian. Sampel pada penelitian adalah proportional sampling menurut Ari Kunto 2010. Teknik proportional random sampling yaitu teknik pengambilan proporsi atau memperoleh sampel representatif. Pengambilan subjek dari strata dan wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dari masing-masing wilayah atau strata. 3.3 Pendekatan penelitian. Ditinjau dari jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian. 3.4 Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Menurut Eksterberg dalam Sugiono 2019, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selain wawancara, adapun teknik dokumentasi. Menurut Sugiono 2018, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik studi kepustakaan. Menurut Mestika Z 2003. 3.5 Penelitian. Lembar pertanyaan penelitian. Instrumen penelitian yang kami ambil adalah lembar pertanyaan. Lembar pertanyaan penelitian adalah lembar yang berisi pertanyaan eksplisit tentang suatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian metode yang akan digunakan. Jika diibaratkan, pertanyaan penelitian adalah kompas karena menentukan arah penelitian. 2. Studi pusaka. Selain lembar pertanyaan, adapun studi pusaka. Menurut Mestika Z 2003, studi pusaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Kelompok kami telah membaca beberapa jurnal dan menurut Jurnal Meteorologi dan Geofisika 2014, sesar Lembang yang membentang mulai dari Gunung Nanglayang di bagian timur hingga Cisarua di bagian barat yang panjangnya sekitar kurang lebih 22 km diduga merupakan sesar yang masih aktif. Untuk membuktikannya, maka dipasang 4 buah seismometer di sekitar sesar Lembang, yaitu di Ciater, Tangkuban Perahu, Cimenyan, dan di Lembang mulai Mei 2010 hingga Agustus 2013. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan lokasi hypocenter gempa bumi yang lebih presisi, serta menentukan mekanisme sumber gempa bumi. Untuk
mengetahui posisi gempa bumi tersebut, maka dilakukan proses pengolahan penentuan pusat gempa, yaitu metode 3 lingkaran. Direlokasi lagi dengan metode single event determination dan joint hypocenter determination, dan penentuan mekanisme sumbernya dengan menggunakan software isola. Gempa bumi terkonsentrasi pada kedalaman 3-4 km. 3. Dokumentasi. Instrumen penelitian yang kami ambil berupa dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Bab 4. Pembahasan 4.1 hasil wawancara. 1. Desa Kayu Ambon. Desa Kayu Ambon adalah desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan luas 212 km dan jarak dari Desa Kayu Ambon ke Sesar Lembang itu sekitar 1,8 km. Hasil wawancara di Desa Kayu Ambon menyatakan bahwa Desa Kayu Ambon sudah mengetahui apa itu Sesar Lembang dan bagaimana potensi yang akan ditimbulkannya. Namun untuk upaya kesiapsiagaan dan persiapannya belum disiapkan karena Desa Kayu Ambon sendiri baru menerima arahan dan belum melakukannya. Desa Pagerwangi. Desa Pagerwangi adalah salah satu desa di Kecamatan Lembang dengan luas 5,94 km persegi dan 889 jiwa. Lihat dari hasil wawancara bahwa kepala desa itu sendiri sudah mengetahui apa saja dampak dan potensi yang akan diakibatkan oleh Sesar Lembang. Namun untuk persiapan dan kesiapsiagaannya belum dilakukan karena belum diadakannya sosialisasi mengenai Sesar Lembang dan bagaimana potensinya. Sebagian masyarakat Pagerwangi pun belum mengetahui apa itu Sesar Lembang. Namun di desanya sudah menyiapkan alat deteksi gempa. 3. Desa Cikidang. Desa Cikidang adalah desa salah satu desa di Kecamatan Lembang juga dengan luas 10,33 km dan kepadatan 368 jiwa. Hasil wawancara bahwa desa Cikidang belum terlalu mengetahui apa itu Sesar Lembang dan bagaimana dampak atau potensi yang akan ditimbulkan. Untuk kesiapannya juga, desa Cikidang belum dibentuk, baru dibentuk relawannya saja. Untuk sosialisasinya juga belum menyeluruh, baru diikuti unsur Karang Taruna dan relawannya saja. 4.2. Kesiapsiagaan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga desa tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu Sesar Lembang, bagaimana dampak dan potensi yang akan ditimbulkan, baik dalam pengetahuan dan kesiapsiagaannya, karena dari desa itu sendiri belum diadakannya penyuluhan dan penyuluhan tentang pentingnya kesiapsiagaan dan tingkat resiko potensi yang akan disebabkan. 4.3. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Sesar Lembang, maka kurangnya juga kesiapsiagaan masyarakat. Untuk itu pentingnya upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Salah satunya yaitu sosialisasi. Sosialisasi mengenai Sesar Lembang ini harus diadakan karena dengan adanya sosialisasi pada masyarakat, ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap potensi, dampak, dan ada saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi gempa bumi yang diakibatkan oleh Sesar Lembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sosialisasi bencana sangat penting. 1. Menyelamatkan nyawa dan harta benda. Sosialisasi bencana dapat membantu masyarakat untuk mengenali ancaman yang ada dan mengetahui cara-cara yang tepat dalam menghadapinya. 2. Meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan adanya sosialisasi bencana, masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana karena mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam situasi darurat. 3. Mendorong partisipasi masyarakat. Sosialisasi bencana dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. 4. Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya sosialisasi bencana, masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat ini dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Bahkan pemerintah desa dapat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Berikut beberapa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 1. Memberikan informasi tentang bencana dan risiko yang mungkin terjadi di wilayah desa. 2. Melakukan pemetaan wilayah risiko bencana. 3. Mengorganisir kegiatan pelatihan kesiapsiagaan bencana. 4. Mengembangkan rencana tanggap darurat bencana. 5. Menjalin sama dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI atau Polri,
relawan bencana dan LSM. 5. Penutup. 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kesiapsiagaan yang akan dilakukan jika terjadinya bencana tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan sosialisasi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi akibat sesar Lembang, masyarakat di Kecamatan Lembang masih kurang. Mulai dari tas siaga pun belum dipersiapkan, serta pemerintah pun belum mengadakan penyuluhan tentang gempa akibat sesar Lembang tersebut. 5.2 Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 2. Sebaiknya pemerintah desa harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. 3. Bagi pembimbing, sebaiknya memberi waktu luang agar penelitian bisa lebih efektif. 5.3 Rekomendasi. Berdasarkan pada pembahasan penelitian, rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi peneliti selanjutnya, lebih baik menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, misalnya menyebarkan angket. 2. Bagi peneliti selanjutnya, lebih baik membuat perjanjian terlebih dahulu kepada kepala desa tempat yang mau kalian teliti. 3. Bagian pemerintah desa, sebaiknya mengundang narasumber seperti pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Bandung Barat ataupun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan sosialisasi masyarakat.